Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu menyertai dan membimbing kami dari hamba yang akan memberitakan firman-Mu dan jemaat-Mu ya Tuhan yang akan mendengarkannya. Kiranya layakan kami, apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar, menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berilah kami kekuatan iman ya Tuhan, dan ajarlah kami selalu berpengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang terjadi, misalnya sukacita atau duka cita, dan juga disertai dengan tantangan dan rintangan tersendiri. Sebagai saksi Kristus, kita juga menjalankan hal yang demikian. Banyak yang mengatakan hal tersebut dengan istilah pikul salib sendiri. Hal tersebut ternyata bukan terjadi pada saat ini saja, tetapi hal serupa juga dialami oleh jemaat di Korintus. Kota Korintus bukanlah kota yang lama atau kota yang kuno, tetapi kota Korintus dikenal menjadi kota yang sangat modern dengan pusat perdagangan yang sangat luas, budaya dan berbagai macam kegiatan politik yang sangat berkembang baik. Kota ini juga memiliki keberagaman latar belakang masyarakatnya dan latar belakang pendidikan serta budayanya, karena banyak para penganut agama-agama lain juga berada di dalam kota ini.
Perkembangan yang pesat juga menghasilkan bukan hanya budaya dan materi saja, tetapi kemewahan yang dirasakan oleh jemaat Korintus. Hal-hal yang berupa barang-barang mewah atau kehidupan mewah itu adalah hal yang biasa bagi jemaat di Korintus. Tetapi sangat disayangkan sekali, di balik kemewahan kota Korintus adalah moral yang rendah, yaitu banyak perbuatan jahat dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini menjadi pergumulan juga bagi jemaat Tuhan di kota Korintus. Jemaat ini juga termasuk memiliki berbagai latar belakang, juga memiliki banyak budaya yang berbeda-beda. Dengan begitu, dengan terjadinya kebanyakan budaya dan keberagaman lainnya, akhirnya membuat ancaman bagi jemaat ini, yaitu ancaman perpecahan. Dan untuk menjadi satu persekutuan baik adalah salah satu juga pergumulan bagi jemaat di Korintus. Bukan hanya itu saja ternyata. Dengan berbagai latar belakang, perbedaan yang harus disatukan menjadi pergumulan, tetapi ada juga munculnya nabi-nabi palsu yang mengutarakan isi firman Tuhan yang berbeda sama sekali, berbeda dengan apa yang aslinya, yaitu memuji dan muliakan nama Tuhan. Akhirnya banyak jemaat kota Korintus mempercayai mereka dan mengikuti mereka. Dengan latar belakang yang sedemikian rupa, akhirnya Paulus menulis surat ini ketika dia berada dalam masa pelayanannya di kota Efesus. Paulus menuliskan surat Korintus ini agar membantu jemaat di Korintus untuk menyikapi dan menghadapi pergumulan yang mereka sedang jalani. Surat ini merupakan surat panduan bagi jemaat di Korintus agar mereka bisa hidup sesuai dengan Kristen atau Kristiani, atau bisa dibilang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan surat panduan yang dituliskan oleh Paulus ini agar terlebih khusus jemaat di Korintus tidak menjadi atau memiliki moral yang rendah, yaitu melakukan kejahatan yang sama seperti masyarakat lainnya. Surat ini juga merupakan surat pengembalaan Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus. Dalam surat ini, Rasul Paulus ingin jemaat Korintus itu tetap menjaga iman mereka dengan apa yang mereka percayai, yaitu Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan yang didapatkan oleh mereka. Dengan kata lain, Tuhan Yesuslah yang merupakan sumber segala karunia yang sudah mereka dapatkan. Perikop yang kita baca saat ini menjelaskan pelayanan Rasul Paulus di jemaat Korintus. Masa krisis yang sedang dialami jemaat Korintus adalah pergumulan juga bagi Paulus, bukan hanya bagi jemaat di Korintus. Dalam perikop ini, kita diperhadapkan dengan dari pembacaan ini kita dihadapkan dengan dua perikop. Nah, dalam perikop yang pertama, membahas Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan di Korintus untuk tetap ada dalam persekutuan yang baik dan benar. Dalam salam yang diberikan Paulus bukan hanya salam biasa, tetapi salam yang diberikan oleh Paulus di perikop yang pertama itu menandakan untuk memperingatkan jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya mereka adalah jemaat pilihan Tuhan Yesus, jemaat yang kudus, bahkan jemaat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Itu perikop yang pertama. Perikop yang pertama ini membuat agar jemaat Korintus itu mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah merupakan campur tangan Tuhan Yesus. Agar mereka tahu yang sedang mereka jalani bukan hal yang begitu saja dijalani, tetapi atau secara kebetulan, tetapi sudah dirancangkan oleh Tuhan Yesus. Berikut perikop yang kedua dalam pembacaan kita saat ini. Perikop yang kedua adalah berisikan tentang Rasul Paulus mengucap syukur atas karunia yang diberikan bagi jemaat di Korintus, karena keselamatan dan kasih karunia yang diberikan bagi jemaat ini bukan adalah hal yang sepele atau hal yang begitu saja, tetapi hal-hal yang sangat khusus.
Bahkan mereka itu mendapatkan berkat dengan segala rupa, dari mulai pengetahuan, bahkan mereka bisa pintar dalam segala hal. Rasul Paulus ingin jemaat Korintus menyadari segala sesuatunya dari Allah, sama seperti yang diberitahu di perikop yang pertama. Dan harus disadari di perikop yang kedua, bahwa sesungguhnya keselamatan dan kasih karunia Allah itulah yang membuat jemaat di Korintus menjadi mewah, menjadi bahagia, menjadi kaya dengan segala yang mereka miliki. Maka dari itu, dari perikop yang kedua mau diingatkan kepada jemaat ini, agar bisa dapat menghadapi segala permasalahan dan pergumulan, tentu dengan pertolongan Roh Kudus atau Allah sendiri, karena mereka telah dikaruniakan kasih Allah yang sangat luar biasa. Jadi bagi mereka seharusnya tidak perlu menjadi takut, tidak perlu menjadi ragu ketika menghadapi pergumulan, asalkan mereka tetap percaya dan melakukan semua yang dikehendaki Allah. Ada 5 hal yang dapat dipelajari dari pembacaan kita untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dari pelajaran yang kita ambil dari pembacaan kita saat ini, ya 5 hal tersebut adalah, yang pertama, keselamatan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita sebagai manusia, dalam kapanpun, dimanapun, dan saat apapun itu. Jadi, bagaimana kita menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan sama seperti yang dirasakan oleh jemaat di Korintus, harusnya kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Sebagai manusia yang percaya kepadanya, seharusnya kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Jangan memenangkan keegoisan kita, atau jangan memenangkan rasa keinginan daging kita yang akhirnya membuat kepercayaan iman kita terhadap Tuhan itu semuanya sia-sia saja. Dan yang kedua, jangan lupa untuk bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan yang sedang kita nikmati sekarang ini. Baik suka maupun duka, itu harus kita syukuri. Karena bagaimanapun, dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Secara pribadi, secara persekutuan keluarga, bahkan secara persekutuan jemaat. Sama halnya yang sedang kita jalani sekarang ini, pandemik ini adalah bentuk pergumulan bukan hanya masyarakat, tetapi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Baiklah kita syukuri dengan sisi positifnya, bahwa apa yang kita alami saat ini itu adalah kehendak Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita dan menjadi pelajaran bagi diri kita. Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatunya begitu saja, tetapi Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya bagi kita pribadi lepas pribadi. Jangan pernah iri, kenapa dia bisa dapat itu, kenapa dia bisa dapat ini, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Jangan kita berpikir seperti itu. Tuhan sudah menempatkan kita pada porsinya masing-masing. Tuhan sudah menempatkan kita dengan kondisi dan kemampuan kita sebagai manusia. Jadi, dengan bersyukur, kita tidak pernah melihat orang lain itu lebih, dan kita tidak pernah melihat diri kita selalu kekurangan. Dengan bersyukur, kita bisa menghadapi segala sesuatu yang kita rasakan itu adalah masalah, adalah pergumulan, itu akan menjadi beban yang sangat kecil dan kita bisa lewati dengan baik dan dengan sukacita. Jadi, jemaat yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur. Yang ketiga, dengan rasa bersyukur yang sudah kita miliki dan kita mengerti keselamatan yang tadi saya bilang di pertama yang Tuhan sudah berikan, yang ketiga adalah kita berbagi dengan apa yang sudah kita dapatkan. Terkadang ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, kita lupa bahwa apa yang kita dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu itu, akhirnya kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh. Kita melupakan bahwa sesama kita ternyata juga sangat membutuhkan apa yang kita sudah dapatkan. Terkadang ketika kita sudah diberikan lebih kepada Tuhan, lupa bersyukur dan lupa untuk berbagi. Janganlah kita seperti itu. Karena ingat Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara, adik-adik, semua yang terjadi dalam kehidupan kita datangnya dari Tuhan. Begitu juga semua yang ada daripada kita, Tuhan juga bisa seketika mengambilnya dengan cepat atau lambat. Jadi jangan pernah kita menahan-nahan apa yang kita sudah punya, harusnya kita bagikan kepada sesama.
Tidak perlu takut untuk kekurangan, tidak perlu takut untuk merasa akan menjadi lebih rendah ketika kita berbagi kepada sesama. Ketika kita berbagi kepada sesama, bahkan kepada sesama kita memang yang hina, yang memiliki kekurangan berlebihan, sama halnya itu kita melakukan bagi Tuhan, yaitu kita melayani Tuhan dengan setulus hati. Tetapi ingat Bapak Ibu jemaat sekalian, adik-adik dan saudara-saudara, berbagi itu bukan hanya untuk tujuan untuk ingin dikenal, berbagi itu bukan untuk tujuan ingin dipuji, jangan. Tetapi ketika kita berbagi, berarti kita merasa cukup dan kita merasa berlebih, dan kita pantas untuk memberikannya itu kepada orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang keempat adalah jangan menyerah, takut, dan ragu ketika kita menjadi saksi Kristus. Jemaat di Korintus sangat disupport oleh Rasul Paulus untuk jangan takut dan ragu ketika menghadapi masalah. Jangan ragu ketika dapat pergumulan yang datang. Bahkan jangan pernah mengikuti hal-hal yang belum tahu kita itu benar atau itu menguntungkan kita. Jangan pernah kita seperti itu. Maka dari itu, Rasul Paulus menginginkan jemaat di Korintus itu untuk berubah dan mengerti bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Jadi ketika ada permasalahan, ada pergumulan yang datang, itu bukan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi hal yang sangat mudah ketika kita akan berserah kepada Tuhan dan kita mempercayai Tuhan akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut atau mengakhiri semua pergumulan yang sedang kita jalani. Memang sangat sulit untuk kita melakukan hal demikian. Terkadang kita masih berpikir dua kali, kapan Tuhan jawab doa saya, kapan Tuhan membantu saya. Terkadang kita sering berpikir begitu. Baiklah, dari pembacaan ini, kita diajarkan oleh Rasul Paulus dan jemaat di Korintus, bahwa kita ketika sudah dianugerahkan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baiknya kita jangan lagi takut dan ragu, bahkan jangan pernah menyerah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada jalan keluarnya. Tuhan sudah sediakan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, persekutuan, bahkan masyarakat luas. Yang kelima, andalkan Tuhan. Ketika permasalahan terjadi, sama nih seperti jemaat di Korintus, kadang-kadang kita sebagai jemaat Tuhan suka lupa mengandalkan Tuhan. Akhirnya sering sekali memakaikan logika yang kita miliki, atau pikiran yang kita miliki, bahkan hati yang egois yang kita miliki. Tanpa menyadari, kita sering akhirnya bukan merasa itu adalah jawaban dari Tuhan, padahal itu bukan sama sekali datangnya daripada Tuhan. Akhirnya membuat kita terus terlibat dalam pergumulan yang sedang kita jalani. Dan terkadang dengan begitu kita sering sekali menyalahkan Tuhan. Baiknya dengan begitu kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Harusnya kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai dasar menghadapi pergumulan atau permasalahan yang kita sedang jalani. Dari kelima hal yang kita pelajari dari perikop ini, Rasul Paulus ingin juga kita menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Bukan menjadi hanya catatan, tetapi harus dilakukan. Begitu dengan juga jemaat di Korintus. Paulus menginginkan jemaat di Korintus itu mengerti kaya keselamatan dan kasih karunia yang Allah berikan bagi jemaat Korintus sebagai orang percaya itu jangan disia-siakan. Harus digunakan sebaik mungkin. Ketika kita mendapatkan hal itu, harusnya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Begitu juga jemaat di Korintus. Maka dari itu, Rasul Paulus menguatkan sebagai support bagi jemaat di Korintus bahwa setiap pergumulan yang mereka lakukan atau setiap pelayanan yang sedang mereka lakukan untuk menjadi saksi Kristus, tantangan atau rintangan yang mereka hadapi, jangan pernah takut. Karena segala sesuatunya itu udah dikehendaki Tuhan dan itu juga akan menjadi pergumulan Tuhan dan kita akan mendapatkan jalan keluar terbaik dari Tuhan. Hanya saja ketika kita melakukan itu, jangan pernah kita lupa untuk bersyukur.
Jangan pernah kita lupa untuk selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan yang harus kita lakukan adalah kurangi persungutan dan kurangi bahwa sesungguhnya bahwa tugas pelayanan itu bukan hanya untuk menjadi jabatan atau simbolis saja, tetapi benar-benar dilakukan bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai pelayannya, bagi keluarga, bagi persekutuan, bahkan bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, kita bersyukur adanya berkat Tuhan yang Tuhan berikan dengan penambahan usia baru bagi Pelkat PKB. Kiranya dari usia baru ini, dari pembacaan yang kita pelajari saat ini, lewat jemaat di Korintus dan Rasul Paulus sebagai penggembala jemaat tersebut, kiranya persekutuan kaum Bapa ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi titik awal yang sangat baru untuk menerapkan tugas tanggung jawabnya sebagai imam, bahkan kepala rumah tangga, untuk menerapkan dalam kehidupan keluarga, dan ketika keluarga sudah selesai menerapkannya dalam persekutuan dan tentu juga dalam masyarakat. Karena yang kita tahu, persekutuan kaum Bapa sebagai tolak ukur dari persekutuan lainnya, yaitu kaum ibu bahkan anak-anak. Baiknya kaum Bapa di usia yang baru ini menjadikan titik terang untuk melakukan kehendak Tuhan agar menjadi contoh bagi kehidupan sekitar, menjadi berkat bagi kehidupan sekitar, dan bersyukur bahwa keselamatan yang dinikmati hari ini, esok, bahkan nantinya, itu semua datangnya dari Tuhan. Jangan pernah mengeluh ketika menghadapi pekerjaan, jangan pernah takut ketika menghadapi pergumulan. Baiknya dengan keteguhan hati kaum Bapa bersama Tuhan, itu menjadi pondasi yang baik bagi kehidupan rumah tangga, dan juga pondasi yang baik bagi kehidupan persekutuan dan masyarakat luas. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudari serta adik-adik sekalian, dari pembacaan kita yang kita baca saat ini, dari pelajaran yang sudah saya sampaikan lewat firman ini, kita diajarkan untuk bersyukur dan mengerti bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu bukan hanya hoaks atau berita omong kosong belaka, tetapi itu sudah disediakan bagi kita. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan yang tadi saya bilang di awal, pandemik ini, baiknya kita jangan selalu bersungut-sungut. Jangan selalu menjadikan ini alasan untuk menyalahkan Tuhan, untuk menyalahkan situasi, keadaan, untuk menyalahkan sesama, bahkan ada yang juga menyalahkan diri sendiri ketika menghadapi pergumulan. Jangan pernah kita melakukan hal tersebut. Tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi mengintrospeksi diri sendiri. Untuk menghadapi pandemi COVID ini, terkadang membuat manusia menjadi dilema dan galau. Kadang ada yang bersyukur, kadang juga ada yang lupa untuk melayani. Kadang ada yang memuji Tuhan, kadang juga ada yang mempertanyakan Tuhan. Kadang ada yang berani untuk mengambil tanggung jawab, kadang ada yang takut untuk mengambil tanggung jawab. Bukan saat ini saja yang harus saya ingatkan bahwa ketika pandemi ini selesai, ketika hal-hal itu terjadi, janganlah kita demikian. Baiknya kita tetap maju, terus berkarya, terus melangkah untuk menjadi saksi Kristus ketika kita sudah hidup di dunia ini dan mempercayai diri kita menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjawab di tengah jemaat dan Tuhan ya dengan segenap hati. Baiknya kita menjalankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa takut dan ragu. Karena yang kita punya untuk menopang kita itu bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan yang Allah yang sangat luar biasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, jangan pernah salahkan permasalahan atau apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini karena Tuhan tidak sayang dengan kita atau Tuhan tidak peduli dengan kita. Jangan demikian. Tetapi dengan apa yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah tanda bukti cinta dan kasih Tuhan agar bahwa Ia ingin menginginkan kita untuk menjadi maju, menjadi yang baik dan mengerti dan memahami tugas tanggung jawab
panggilan sebagai pelayan Tuhan, sebagai saksi Kristus, dan bersyukur akan apa yang sudah dinikmati, apa yang sudah dijalani, bahkan apa yang sudah lagi dalam proses untuk menjadi yang lebih baik. Karena dengan begitu Tuhan melihat kegigihan kita untuk terus bersyukur, untuk terus berkarya dan memuji dan muliakan nama Tuhan, bukan yang namanya persungutan atau kebimbangan dan keraguan. Jemaat yang diberkati Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kita, harusnya jangan kita terlalu fokus dengan apa yang sedang kita alami, yaitu permasalahan. Tapi kiranya kita terus memuji dan muliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Jangan pernah takut untuk menghadapi semua ini. Jangan pernah ragu. Karena yang tadi saya udah bilang ulang-ulang, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Secara pribadi, bahkan secara persekutuan dan masyarakat luas. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah sia-siakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Baiknya kita bersyukur dengan hal tersebut. Baiknya kita terus berjuang dalam kehidupan ini dan melakukan pelayanan sebagai saksi Kristus. Bukan pelayanan yang semata-mata ingin dilihat, tetapi pelayanan yang betul-betul dengan penuh kesungguhan hati, sama seperti kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus melayani kita dengan juga sepenuh hati, tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat apa yang kita punya, tanpa melihat apa yang kita sudah berikan. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dengan sepenuh hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Korintus dan Paulus adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan kita lupakan hal ini. Ini adalah bentuk teguran dari Tuhan bagi saya, bagi Bapak Ibu, agar kita menjadi lebih baik lewat setiap menangani masalah, bukan cari yang instan, tetapi cari yang lebih baik untuk menikmati proses yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, adik-adik serta saudara-saudari, agar menjalani kehidupan yang sangat indah ini dengan kasih karunia Tuhan dan selalu bersyukur dan tanpa takut dan ragu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita saat teduh sejenak.